Halo guys, apa kabar kalian? Pastinya sehat dong. Ketemu lagi bersama saya Fauzi Afo, Auto Info. Siapa nih yang tak pernah naik kereta api? Tentunya banyak dari kalian yang suka dengan kereta api. Perkembangannya saat ini cukup signifikan dibandingkan dulu. Untuk kelas ekonomi aja sekarang ini sudah cukup nyaman dengan fasilitas AC. Apalagi nih untuk kelas bisnis dan eksekutif, tak jamin super nyaman sekali. Nah, selain perkembangan yang sudah kamu rasakan hingga saat ini, ternyata ada loh banyak fakta unik yang tersimpan di balik itu semua. Sebelum kita masuk ke pembahasan, buat kalian yang baru pertama kali menonton channel ini, di channel ini membahas tentang info terkini, info unik, info menarik, dan tentunya yang harus kamu tahu. Untuk itu teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan nyalakan loncengnya agar rutin mendapatkan informasi yang bermanfaat di channel ini. Oke, inilah 5 fakta unik kereta api yang mungkin belum kamu tahu. Let's go! Fungsi sebenarnya palang kereta api. Sebagian dari kalian pasti berpikir kalau fungsi palang pintu kereta api adalah untuk mengamankan pengguna jalan dari kereta yang melaju. Padahal nih ya, fungsi sebenarnya adalah kebalikannya, yaitu mengamankan kereta api yang melaju dari para pengguna jalan. Kereta api ternyata memiliki resiko perjalanan yang cukup tinggi loh, berbeda dengan transportasi umum lain seperti bis atau pesawat yang bisa menghindar tabrakan apabila ada gangguan di depannya. Kereta api justru tidak bisa menghindar alias tidak bisa kemana-mana saat ada yang mengganggu lintasannya. Sekalipun terbuat dari besi yang kuat, tentu saja keselamatan masinis dan penumpang tetap terancam kalau ada yang menyelonong masuk lintasan kereta. Terlebih lagi saat terjadi tabrakan kereta nih ya, pasti yang menjadi korban bukan hanya penumpang yang ada di dalamnya, namun juga orang-orang yang ada di sekitar. Apalagi nih ya, saat kereta terhantam keluar dari relnya. Wah, jangan sampai itu terjadi ya guys. Maka dari itu teman-teman, kalau palang kereta api sudah turun, lebih baik kita harus bersabar menunggu ya. Hal yang wajib dilakukan masinis sebelum bekerja. Tahu nggak kalian kalau masinis tidak boleh langsung bekerja ketika bertugas? Masinis dan timnya paling tidak harus bersiap 1 jam sebelumnya untuk cek kesehatan dan uji tunjuk tersebut. Cek kesehatan meliputi tes alkohol, tes urin, tensi, yang dimana untuk memastikan bahwasanya kru yang bertugas benar-benar dalam keadaan prima. Sementara uji tunjuk digunakan untuk memastikan kru yang bertugas dalam keadaan fokus terhadap semboyan-semboyan atau isyarat-isyarat lalu lintas kereta api yang akan muncul selama perjalanan. Selain itu, masinis hanya boleh bertugas 4-5 jam sehari aja. Gimana? Benar-benar harus seprofesional itu ya guys. Oh ya, selama perjalanan panjang itu, masinis tidak diperkenankan untuk istirahat atau ke kamar kecil sekalipun. Nggak kalah rumit dari pilot kan? Kesigapan saat cuaca buruk. Apa nih yang harus dilakukan petugas pemilik jalur atau biasa disebut dengan PPJ ketika hujan deras atau badai? Apakah berlindung di dalam markas? Tentunya tidak dong. Petugas penilik jalur berjalan kaki menelusuri rel dengan rute yang sudah ditentukan yang jaraknya bisa berkilo-kilometer untuk memastikan kondisi rel dalam keadaan baik. Mulai dari mengecek baut yang longgar atau bahkan longsoran pada rel. Bukannya berteduh, petugas PPJ ini justru malah harus keluar untuk memastikan tidak ada rel yang anjlok ataupun terendam banjir. Intinya sih memastikan perjalanan kereta aman ya guys. Jadi kalian pasti dijamin keamanannya. Pusdalovka dan teleponnya. Pusdalovka adalah pusat pengendali dan operasi kereta api. Tim ini berisikan orang-orang yang mengandalkan perjalanan kereta api atau yang disebut dengan PPKA, mulai dari keberangkatan hingga sampai tujuan.
Di ruangan ini telepon tak pernah berhenti berdering, mulai dari masinis yang melakukan perjalanan dan meminta petunjuk perjalanan dan juga situasi lainnya. Selain itu, PPKA juga harus sigap menginformasikan saat adanya gangguan yang ditemui dalam perjalanan. Sudah dipastikan kalau kalian sebagai petugas PPKA harus selalu sigap ya guys. So, siapa nih di antara kalian yang pernah ingin jadi salah satu petugas di kereta api? Harus disiplin dan siap mental loh ya guys. Depo sebagai awal dan akhir. Pernahkah kamu bertanya, kemana nih kereta yang sudah selesai beroperasi? Jawabannya adalah depo. Depo bagaikan rumah untuk lokomotif dan kereta penumpang yang sudah selesai beroperasi. Di sanalah lokomotif dan kereta diperiksa secara menyeluruh, mulai dari bahan bakar, bersih-bersih, kerusakan pada mesin, sampai kursi penumpang yang sobek pun juga akan dirapikan di sini. Setelah beroperasi, lokomotif dan kereta dicuci hingga bersih dan layak untuk digunakan kembali. Fakta mana nih yang mungkin kamu baru tahu? Coba kalian komen di kolom komentar. Saya Fauzi, salam AVO, Auto Info. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe, selalu tekan gambar lonceng agar kamu selalu update info terkini dari channel ini.